GFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DP Mania? Mudah-mudahan senantiasa kabarnya selalu sehat walafiat. Seperti biasa DP Mania setiap hari Rabu ya di Haryono Show 1 jam ke depan kita ya DP Mania. Di Haryono Show untuk hari ini hari Rabu tanggal 20 di bulan September 2023. Nah ini pastinya karena kita siaran langsung nih selalu ya Prof ya. Di live IG-nya 134 FM Jakarta. Terus juga di channel YouTube-nya di 134 FM. Nanti DP Mania bisa menonton tayangan ulang kita. Jangan lupa nanti dikomentarin para subscriber semuanya. Terus juga notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbaru. Terus dibagikan juga ke teman-teman yang lain ya DP Mania ya. Iya, berbagi. Iya, berbagi. Yang penting itu. Kita harus berbagi yang bermanfaat. Iya. Oke, baik DP Mania karena hari ini istimewa banget ya. Seperti kita ketahui nih DP Mania. Kita hari ini ngomongin tentang stroke karena menjelang atau menyambut Hari Stroke Sedunia. Karena penyakit stroke itu pembunuh nomor 1 ya Prof ya. Ya kematian yang paling membunuh ini setelah penyakit-penyakit lainnya mungkin jantung, kanker gitu ya. Ini karena kita sangat penting, jangan dianggap enteng ya untuk terus meneruskan secara lebih masif ya mensosialisasikan dampak serius stroke dengan membeberkan cara pencegahan serta pengobatannya. Jadi DP Mania upaya sosialisasi, edukasi, dan mengingatkan betapa bahayanya stroke salah satunya melalui Hari Stroke Sedunia. Ingat nih DP Mania, Hari Stroke Sedunia ini baru diumumkan oleh Dr. Vladimir Hatzinski ya. Waduh, saya lupa nggak makan roti tadi. Rotinya kurang Rotinya kurang ya. Bread gitu, bread. Ini ahli syaraf tenis Kanada ya pada tahun 2006. Nah, namun demikian peringatan tersebut sebenarnya ini telah ditetapkan dalam Kongres Stroke Dunia pada 2004 di Vancouver, Kanada. Nah, sementara itu ya Hari Stroke Sedunia diperingati pertama kali oleh World Stroke Organization ya atau WSO pada 29 Oktober 2006. Tahun yang sama dibentuknya WSO. Organisasi ini merupakan hasil penggabungan dari 2 lembaga stroke global sebelumnya, yaitu International Stroke Society ya dan World Stroke Federation. Dan Hari Stroke Sedunia ini diperingati setiap tanggal 29 Oktober, berarti setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober ya. Nah, jadi semangat semua. Iya, enak mengingatnya, gampang betul. Nah, pada tahun 2022 lalu nih ya, tema Stroke Sedunia adalah Precious Time atau setiap menit berharga. Nah, Precious Time. Iya, berharga banget ya. Segera ke rumah sakit, terus juga yang bertujuan untuk menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran untuk mengenali gejala stroke serta pentingnya bertindak cepat dan segera datang ke rumah sakit sebab setiap detik yang berlalu sangat berharga dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang stroke ya. Nah, pada hari ini ya Prof ya, Hendra kan pendamping Prof nih yang punya acara Prof. Profesor Dowo Haryono Siono ya. Kita dengarkan dari Pak tugas bagaimana rencana peringatan Hari Stroke Sedunia di Indonesia ya. Prof. Silakan Pak. Iya, tapi sebelumnya dulu Prof. Ini mic dulu. Nanti dulu ya. Oke nih. Jadi narasumber kita udah nggak asing lagi ya DP Mania di Haryono Show di edisi kali ini, Ketua Umum Yastroki Pusat, Dr. Maijen TNI Purnawirawan tugas Ratmono spesialis neurologi. Dan kebetulan Prof, bukan kebetulan, kan kemarin ulang tahun Prof. Selamat ulang tahun. Wah, terima kasih Prof. Lupa ngirim kue. Minggu lalu Pak, minggu lalu ya. Lupa ngirim kue tapi kadonya menyusul ya Prof. Aduh, menyusul. Kadonya adalah peringatan Hari Stroke Sedunia. Iya, peringatan Hari Stroke Sedunia. Malah beliau diminta bicara pada Hari Lansia Sedunia. Tanggal 30 September Prof. Iya. 1 Oktober atau 31? Ya, hari lansia 1 Oktober. 1 Oktober. Di Cibubur ya, Prof. Cibubur ya. Oke. Oh, siap. Siap.
sekali lagi selamat ulang tahun buat Dr. Majen TNI Purnaweran Tugas Dakmono spesialis neurologi. Semoga sehat selalu, Amin. panjang umurnya, semakin Amin. berkah ya Prof ya. Amin. Ya setelah itu doa apa lagi nih Prof? Dan tidak terkena stroke. Amin. Itu paling penting. Itu Prof. yang paling Doa penting. yang paling penting gitu, Prof. Ya. Baik DP Mania, nanti akan dijabarkan, akan dibeberkan semuanya mengenai menyambut Hari Stroke Sedunia. Dan pastinya DP Mania yang mau ikut bergabung, yang mau bertanya, WhatsApp aja langsung di 0811991034 ya. Walaupun tema kita pastinya ini menyambut Hari Stroke Sedunia, tapi kalau DP Mania saat ini mungkin apakah saya sudah tanda-tanda atau sudah terkena stroke gitu ya, gejala-gejalanya seperti apa, boleh tanyain di 0811991034. Nanti ahlinya yang akan menjawab, bukan saya ya. Boleh saja. Pak Indra jawab boleh juga. Saya yang menampung, terus nanti dokter tugas yang menyelesaikan dan nanti bakal disembuhkan kalau datang langsung ke RS ya, ke rumah sakit, walaupun baru gejala tindakannya seperti apa. Wah, senang sekali hari ini ya, berbahagia sekali hari ini. Kata Prof tadi mengawali ulang tahun dokter tugas, semangatnya. Tapi yang tadi terakhir tuh jangan kena stroke ya Prof ya. Kita untuk merefresh lagi nih Prof ya, sama dokter tugas, merefresh lagi tentang penyakit stroke. Nah sebelum nanti ada rencana atau acara apa saja, kayaknya meriah banget nih tahun ini di bulan Oktober di tanggal 29 memperingati Hari Stroke Sedunia. Apalagi ketua ya stroke-nya ada di samping saya. Dokter tugas. Kita mau refresh kembali ya dokter ya. Apa saja nih tanda-tanda awal sebelum terjadi stroke. Nah kan waktu yang Rabu kemarin kita harus cerdik ya dok ya. Cerdik. Nah itu untuk mencegah. Untuk mencegah. Upaya mencegah stroke harus cerdik. Iya. Oke, silakan dokter tugas. Ya mungkin mengulang lagi. Iya, kita kan kembali, ya. Selalu harus mengulang-ulang supaya supaya diingat gitu. Betul. Diingat terus dikerjakan gitu. Iya. Nah, kita sehat terus. Sehat terus. Cerdik kan, C-nya kan cek kesehatan secara rutin. Iya. E-nya ya kalau ya harus diupayakan ya, jangan ngerokok, jangan minum alkohol gitu ya. Menyiapkan asap rokok. Menyiapkan asap rokok. E-nya alkohol. Iya, iya. R-nya itu rajin olahraga atau latihan gitu Iya. ya. Exercise gitu Iya, latihan. iya. Jalan pagi gitu ya. 20-30 menit lah. Iya. Nah, tiap hari 5 kali. Jadi seminggu bisa 150 menit per minggu gitu ya. Kita bagi 30 menit per kali ya. Saya kira ringan itu Pak. Iya. D-nya itu diet Seimbang. yang imbang gitu. Iya. Makanan dengan gizi yang imbang lah. Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin gitu ya. Itu imbang semuanya. Kalau dulu kalau dulu kami zaman kecil 4 sehat 5 sempurna. Ya. Itu imbang sebenarnya saat Sekarang ini, ya. gizi Gizi seimbang. seimbang ya. Iya. I-nya itu ya kita semua setelah aktivitas harus istirahat yang cukup. Istirahat cukup ya. Pada umumnya kita patokannya 8 jam lah, 6 sampai 8 jam gitu ya untuk istirahat. Ya. Kualitas yang bagus gitu ya, cukup. K-nya itu cerdik, K-nya itu ya ini penting, saya kira penting ini. Kendalikan stres gitu Prof. Jangan stres lah. Ya, karena stres menjadi poin penting untuk nanti tensinya naik. Metabolisme dalam tubuhnya berubah, naik hingga bisa muncul kolesterol, tekanan darah tinggi dan lainnya yang bisa menyebabkan faktor risikonya jadi bertambah untuk terjadinya stroke. Nah, ini yang kita selalu ingatkan, cerdik, kita harus cerdik supaya bisa tercegah dari stroke tadi. Hanya sayang K-nya itu terakhir. Apa? Padahal sebenarnya K-nya itu lebih di depan ya. Oh iya, ya. Di depan nanti singkatannya Bira. Ya, Tapi paling tidak singkatannya ini menutup bahwa semua itu harus diimbangi dengan tidak boleh stres kan gitu, kira-kira gitu. Ya pertama kita harus lakukanlah jangan stres gitu ya. Tadi saya baru pagi tadi ketemu ada pasien gitu. Ternyata setelah digali Bro, ini satu sisi itu kaku gitu. Orang bilang mungkin stroke gitu kan. Ternyata setelah digali-gali itu artinya ditanya-tanya gitu, keluar bahwa seperti itu setelah
orang tuanya, ibunya itu meninggal gitu. Nah, setelah meninggal begitu stresnya, begitu depresinya dan seterusnya, ternyata muncul kekakuan tangan sisi kanan, kaki, wajahnya kayak apa, tanpa ekspresi gitu. Nah ini saya kira kendalikan stres itu sangat penting untuk bisa menahan atau tidak memunculkan Betul. macam-macam gejala, Prof. Betul. Gitu, Prof. Ya. Jadi menurut pengertian saya stres itu sebenarnya letaknya di depan, tapi karena di belakang ya nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya stres itu sangat mempengaruhi irama dari struktur tubuh kita. Iya, betul, betul, Prof. Jadi kalau apa, ya kita sering mengajak kita harus selalu gembira, jangan lupa bahagia, gitu ya. Betul. Itu barangkali model informasi lain yang kita intinya mengendalikan stres tadi. Dan minum yang cukup juga di situ ya. Betul, itu dia. Jadi DP Mania harus cerdik ya. Salah satu hurufnya nggak digunakan nggak jadi cerdik nanti. Iya. Kemudian Bang Indra itu kita ingatkan lagi. Iya. Stroke itu yang kayak apa sih gitu kan? Nah, stroke itu kan semua hal gejala gitu ya, yang datangnya tiba-tiba. Iya. Nah, kita harus waspada, tiba-tiba itu gejalanya seperti lemah satu sisi gitu ya. Iya. Tiba-tiba mau mengangkat air minum kok nggak bisa gitu, lemah. Tiba-tiba lumpuh lah katakanlah ya. Iya. Kemudian suruh senyum, loh kok mencong mulutnya gitu. Tiba-tiba gitu ya. Jadi itu gejala umum. Kalau Itu. kalau bukan tiba-tiba bukan stroke itu. Bukan, ya. Itu tandanya stroke itu tiba-tiba. Ya. Kemudian adalah tadi suruh senyum, mencong mulutnya. Ngomongnya loh kok cadel gitu, tiba-tiba cadel, Kurang nggak jelas gitu ya. rero atau ada bilang itu nggak jelas, cadel, bahkan nggak bisa ngomong gitu ya. Iya. Itu adalah karena stroke ya, dan bukan karena cedera misalkan habis terbentur gitu ya. Nah ini sering terjadi tuh, oh itu ke kamar mandi jatuh. Stroke gitu. Nah itu dibalik, stroke dulu ke kamar mandi jatuh gitu ya. Jadi bukan karena Jatuh dulu, lalu stroke ya. terus terjadi stroke, bukan. Iya. Kebalik di dulu. situ ya. Itulah stroke ya, bukan karena sebab-sebab lain. Jadi aliran darah tiba-tiba mampet atau aliran darah tiba-tiba pecah gitu ya. Iya. Nah, itulah menjadikan Terganggu. stroke ya, gitu Iya. Prof ya. Jadi tiba-tiba tuh DP Mania, ibaratnya tamu tadi undang. Nggak diundang ya, pokoknya Iya. nggak ada undangan tiba-tiba. Kalau penyakit lain kan ada tanda-tanda. Iya. Ada. Masuk angin itu ada tanda-tanda. Ada, Prof ya. Tapi kalau stroke tidak ada. Tidak ada. Jadi nggak ada tanda-tanda. Ya. Cuma punya sebagian besar, Prof, punya faktor risiko. Ya. Risiko ya darah tinggi, kencing manis, gangguan jantung, kolesterol tinggi, ya. Dicek, wah kekentalan darahnya tinggi, ya itu Iya, juga iya. risiko terjadi Iya. stroke ini. Iya, kan ada penyumbatan atau pembuluh darahnya yang waktu lalu Prof bilang, dokter juga bilang ya, Ya. ada penyumbatan, jadi aliran darahnya tidak lancar gitu Tidak ya, Dok, lancar ya. Iya. Itulah menyebabkan tiba-tiba terjadi gejala tadi itu. Oke, harus cerdik ya DP Mania ya. Ya. Nah, dokter, ini sesuai tema kita hari ini menyambut Hari Stroke Sedunia. Apa agenda kegiatan dari Yastroki Pusat di Hari Stroke Sedunia 2023 yang digelar nanti tanggal Iya, 29 wah, ini- Oktober nih ya, Prof ya? Kita sudah yang tahun lalu kan kita adakan rangkaian kegiatan juga, Iya. 2 hari di Jogja nih ya. Iya. Nah, tapi sebelum itu mungkin tadi kita tambahkan lagi, Oh iya, baik. kalau sudah stroke bagaimana gitu? Oh iya. Jangan panik. Jangan panik. Kadang-kadang ditusuk, diurut, dia apa? Bukan, itu semuanya adalah mitos-mitos yang tidak benar. Jadi, Iya. kalau ada stroke, segera tidak panik, segera ke rumah sakit yang ada layanan stroke-nya. Nah, terus diobati di sana. Nah, karena prinsip stroke itu bisa dicegah, diobati, dipulihkan gitu. Nah, mudah-mudahan tidak terhindar sampai tadi ya, karena Ya. stroke itu sampai saat ini di Indonesia itu penyebab kematian nomor 1. Kalau di dunia mungkin nomor 3 atau nomor 2 ya, Ya. setelah jantung Dan atau kanker. cancer dan cancer gitu. Oke. Itu. Nah,
itu cerita apa, bagaimana ngingat kita kembali untuk stroke ya. Iya. Nah, tadi ditanya bulan Oktober itu ada Hari Stroke Sedunia tanggal 29 ya. Tiap tanggal 29 Oktober diperingati untuk Hari Stroke Sedunia. Tadi sudah dijelaskan Bang Hendra tadi awalnya kenapa sih kok harus ada peringatan Hari Stroke Sedunia. Nah, terus apa agendanya gitu ya? Nah, untuk terus, tahun ini? nah di Indonesia ini kami memang Yastrogi kita harapkan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ya, Iya. untuk mari bersama-sama kita selalu mengingat dengan model rangkaian ya, yang diakhiri dengan puncak acara nanti adalah di Hari Stroke Sedunia tahun 2009 itu ada Jambore Stroke Indonesia kedua. Yang pertama dulu di Jogja ya. Iya. Nah, rangkaiannya wah, ini mulai tanggal 1 juga udah rangkaian. Sebelumnya sih ini udah ada rangkaian juga. Waktu itu ada instan pasca stroke yang sembuh gitu ya. Jalan kaki dari Jogja menuju Bandung. Iya, Ini luar biasa. Berapa ratus kilo ya? Ya, 400-an lebih ya. 400-an itu. Jadi itu udah berlalu waktu Iya. itu. Mereka beliaunya sudah, dan ini akan melanjutkan lagi nanti. Akan menjadi seorang backpacker gitu ya, dan akan keliling di Australia. Wah. Wah, ini luar biasa. Saya titipkan juga biar nanti ketemu sama Australian Stroke Foundation juga nanti di sana. Nah itu kemudian ada beberapa saresean gitu ya, atau seperti seminar gitu ya, rangkaian-rangkaian ilmiah lah, baik untuk awam maupun untuk para profesional dokter gitu ya. Itu ada acara-acara ilmiah di situ. Kemudian nanti pada saat tanggal 29 gitu ya, nanti ada acara 1000 kursi roda gitu, akan dibagikan gitu kan. Insya Allah semuanya akan tercapai. Kemudian juga ada pelepasan tadi ya, pelepasan backpacker tadi. Iya, iya. Kemudian ada tour the city, old city. Jadi dari Bali Kota nanti direncanakan itu akan tur lewat ke Batavia City di sana, keliling terus nanti kembali ke finishnya di Lapangan Banteng. Jadi nanti di Lapangan Banteng kita akan adakan Jambore Stroke Indonesia kedua ya di sana. Kalau melihat rencananya meriah nanti. Jadi rugi kalau nggak datang ke sana, Pak Indra. Iya. Indra. Ini harus Nah, wajib datang nih DP Mania nih. Iya, kemudian di sana kita akan ini ada mainan angklung nih. Kita kan harus Iya. harus Ada kesenian. menyuarakan Iya. senian angklung gitu Iya, ya, iya. budaya kita kan di Iya, angklung. Nanti dimainkan, kalau tidak itu direncang 1000 angklung bermain bersama. Yang tidak bisa main bisa juga, yang sudah main tambah nggak bisa, tambah lancar bisanya gitu. Iya. Itu ada angklung, kemudian ada senam otak gitu, senam otak atau senam stroke yang bisa dibangun seperti festival gitu. Iya. Diikuti oleh berbagai kalangan nanti. Kita rencanakan ada mahasiswa, ada pramuka gitu ya, ada stroker gitu ya, jadi insan pasca stroke gitu, dan stakeholder yang lain nanti bergabung di situ bersama-sama untuk mengingat dan menyuarakan bahwa Hari Stroke Sedunia untuk bagaimana selalu menjaga jangan kena stroke gitu. Itu berbagai rangkaian di situ. Nah, terus kita rangkaikan terus sampai Desember, yang seperti tahun kemarin juga sampai Desember ini berbagai rangkaian seperti seminar, kampanye stroke. Itu. Nah, ada penting lagi di sana, kita akan launching dan kita udah mulai akan latih ini stroke helper. Jadi kayak kita kerjasama nanti dengan komunitas relawan ya, relawan untuk emergency Indonesia, KREKI namanya. Kita nanti mereka sebagian kita latih menjadi stroke helper. Kalau ada orang stroke datang situ membantu, langsung harus ke rumah sakit. Contoh-contoh gitu di daerahnya. Kemudian caregiver ya kita. Nah, berikutnya lagi adalah kita akan launching gitu ya. Ya waktu itu sih kita namakan Yastrogi lawan stroke, atau mungkin dari profilnya Yastrogi waspada stroke gitu ya. Jadi semacam aplikasi.
aplikasi untuk bisa telekonsultasi, Hmm. telemedicine. Kemudian juga kita ada menyiapkan untuk wearable sensor untuk memberikan data-data indikasi atau indikator bahwa seseorang ini kena risiko ringan, risiko sedang atau normal gitu ya. Sehingga nanti situ udah warning bahwa ini harus cek ke dokter lebih intens atau Iya. lebih rajin lagi periksa ke dokter. Itu berbagai acara, berbagai kegiatan yang kita akan siapkan di situ. Mohon doanya saja, mohon partisipasinya semuanya untuk ini bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Baik, mudah-mudahan kita doakan acaranya lancar ya Prof ya. Makanya Semuanya pada tercover ya. saat Hari Lansia Ya. sedunia, Hmm. kita undang Pak Tugas ini untuk menceritakan. Jadi tanggal 1 Oktober itu kita mulai. Oh iya Prof, ya Ya, Prof. Ya. kita mulai penjelasan lah bagaimana, karena ada anggota-anggota dari lansia yang jumlahnya lebih dari 4 juta sekarang. Itu harus Oke. diwaspadai. Di Indonesia ya Prof ya? Iya. 4 juta, wah ya. Iya. Nah, DP Mania ini mudah-mudahan di hari nanti ya DP Mania banyak acara agenda yang digelar berjalan dengan lancar, terus juga ada launching mengenai tadi ya stroke. Kalau kemarin kan istilah melawan stroke ya, tadi kalau kata Prof waspada stroke. Waspada stroke, Nah, ini kan ya. di situ banyak memberikan edukasinya, apalagi nanti di hari lansia, karena DP Mania yang saya tahu pasti dokter Tugas lebih tahu dari saya. Yang terserang stroke itu bukan lansia saja ya dok ya, Iya, iya. untuk usia nih. Anak muda sekarang. Anak Iya, muda. Iya. Bahkan yang belasan tahun Iya. atau umur di bawah 10 tahun ada juga yang kena. Iya tuh. Dan Kan stroke kan tidak pilih-pilih namanya. Dulu kan Prof sampaikan. Iya. Memang stroke tidak pilih-pilih usia. Iya. Siapa saja kena. mm, Memang semakin Tua. usia tua, risikonya lebih besar gitu ya. Tapi Iya. sekarang sudah merambah ke usia-usia muda. Ini yang harus kita betul-betul waspada lagi Prof ya. Selalu harus waspada. Wah ini pas banget nih dokter. kita juga memperhatikan Iya. insan pasca stroke. Iya. Oh, iya. Jadi mereka itu bisa menjadi pendamping, memberi penjelasan kepada rekan-rekan yang belum kena stroke. Jadi waspada, karena tidak bisa dilihat begitu saja dari wajahnya, dari tingkah Ya. lakunya, tidak bisa. Itu kecuali dengan penyakitnya, penyakit diabetes atau apa. Tapi kalau sepintas saja tidak bisa dilihat, oh ini akan kena stroke, tidak bisa. Ya, betul. Prof. Jadi, nah, kalau ngomong tadi Prof, insan pasca stroke, ini banyak yang sekarang bicaranya adalah menyebut stroker, Prof. Nah, beliau tuh senang juga sih, bukan senang menamakan kelompoknya adalah stroker. Stroker. Nah, kalau menurut kami Prof, stroker ini atau insan pasca stroke ini itu kalau berkaitan dengan memberikan informasi itu guru sejati Prof. Karena sudah mengalami. Ya udah mengalami, artinya betul-betul ini sejati bahwa tahu persis tentang bagaimana ngalamin stroke, tahu persis kayak apa stroke, kan udah ngalamin gitu. Jadi, nah itulah menjadi suatu guru kita gitu ya, untuk memberikan informasi yang sangat baik pada masyarakat semuanya, dan yang intinya jangan kena stroke. Nah, seperti ini yang akan backpacker dan kemarin jalan kaki itu salah satu tujuan adalah jangan stroke seperti beliau. Itu karena beliau katakan orang-orang stroke itu awal-awalnya setelah survive gitu ya, pulang dari rumah sakit itu sangat-sangat stres dia. Kalau tidak bisa mengendalikan, stres beneran, bahkan sampai depresi gitu bro. Dan pasca insan pasca stroke itu ada ternyata dari informasi dari mereka itu kita bisa ngelompokkan ada 3 kelompok bro. Ya, mungkin pernah saya sampaikan tapi kita sampaikan lagi bahwa informasi kan yang pertama itu kelompok ini, yang kelompok yang bagus nih, kelompok yang selalu mandiri ingin pulih. Nah ini penting nih bro, selalu pengen pulih. Jadi apapun ini pokoknya optimisme yang tinggi. Saya kira ini sangat modal yang bagus Prof, untuk berkaitan nanti
bahwa stroke bisa dipulihkan gitu. Ini modal yang bagus. Yang kedua, kelompok yang pasrah nih. Wah, ini Pasrah, ya udahlah, orang kena stroke ya memang begini, mau Udah, apa lagi gitu. terima aja. Terima aja apa adanya gitu. Iya. Nah, ini kelompok yang pasrah begitu. Nah, kita harapkan yang ini bisa nanti naik ke kelompok yang mandiri. Iya. Ya, mungkin setelah melihat contoh, melihat yang lain ya, kita harapkan ini bisa ke situ. Yang ketiga yang lebih parah ini adalah kelompok yang depresi. Wah, ini Ya, sangat depresi dan bahkan tidak sedikit juga yang mengakhiri hidupnya. Ya. putus asa ya. Ya, putus asa terus ya karena merasa tidak berharga lagi, merasa tidak ada manfaatnya lagi gitu. Betul, Nah, ini yang saya kira ini yang perlu pendampingan, perlu betul-betul di support gitu ya oleh keluarga, oleh lingkungan gitu untuk jangan terperosok di situ, tapi berubah menjadi kelompok yang mandiri gitu. Dan itu ternyata beberapa di komunitas kita lihat bisa begitu. Iya. Nah, ini yang penting mungkin kita perlu informasikan bahwa pemulihan stroke itu memang tidak hanya pemulihan fisik, tapi harus pemulihan secara mental, pemulihan secara spiritual gitu, atau sosial gitu, dan juga pemulihan penting lagi pemulihan ekonomi gitu. Nah, ini saya kira Makanya kadang-kadang di komprehensif. pesantren-pesantren Ya. itu ada juga treatment untuk para penderita stroke, Pak. Ya, ya betul. Jadi, itu Karena dengan pendekatan agama itu Spiritual, ya, lebih spiritual, ya. lebih pasrah begitu. Jadi memberikan lebih semangat juga, Bro. Betul, Semangat bahwa oh ternyata memang tidak boleh pasrah, tidak boleh Iya. putus asa, harus semangat Dan supaya lebih berusaha pulih. untuk mandiri. Dan harus yakin bahwa masih ada manfaat kepada orang lain. Betul, gitu. betul. Nah ini Prof, seberapa penting juga nih kalau bentuk dukungan dari keluarga nih, Dok. Nah, Ya, iya, Makanya jadi iya, kalau kita bersahabat dengan insan pasca stroke atau apa namanya? Stroker. iya. Rocker itu Stroker, mereka bro. datang itu bisa cerita. Ya. Oh ternyata masih ceritanya panjang, Iya. ceritanya nggak habis juga. Iya. Lalu kenapa dulu mendadaknya itu yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Iya. Dikiranya sudah lama menderita sesuatu penyakit terus kena stroke, itu tidak selalu. Memang biasanya kalau kena darah tinggi, kena gula dan sebagainya itu lalu kena stroke. Ya. Tapi tidak selalu begitu. Ya. Tapi mendadak stroke-nya itu tiba-tiba datangnya. Nah ini kalau yang kena stroke, bekas kena stroke itu datang ke keluarga itu Iya. bisa cerita ini loh. Jadi keluarganya semuanya gembira. Iya. Tapi belum tentu nanti bisa juga kena stroke. Bukan nakutin, tapi Iya, iya. memberi semangat bahwa kita harus waspada. Nah ini Ya, jadi peran keluarga itu sangat penting. betul. Tapi di sisi lain juga ini harus saling ini, jangan sampai keluarga ini juga ikut stres gitu. Ya. Iya, iya. Ini sangat-sangat harus ada. Lalu segala sesuatu dilarang. Ya, dilarangin. jadi ini sering Prof terjadi. Hmm. Kami ada pasien gitu yang tadinya sangat sport gitu, mengharapkan pemulihannya cepat gitu. Udah ada progres, kemudian dalam suatu waktu progresnya kurang. Ini seperti didorong. Nah ini malah jadi kontraproduksi. Jadi Iya, iya, ini iya. seolah jadi ikut stres gitu, Iya, karena iya. nggak pulih-pulih. Yang kena stroke, yang stroker ini atau insan pasca stroke tambah stres lagi. Nah ini masuk ke fase yang tadi, Iya, bisa iya. depresi apa ini. Nah inilah yang support keluarga. Ini bisa menjadi juga support yang berlebihan, bisa menjadi sebaliknya hasilnya. Ini juga harus sangat penting. Bahkan kadang-kadang perlu pendampingan lagi psikolog gitu ya untuk saling menguatkan gitu. Nah, tadi Prof sampaikan memang betul berbagi gitu ya. Maka kami kan di Yastroki punya klub stroke Pak. Nah, ini pentingnya klub stroke atau komunitas stroke ya, apapun namanya nanti di situ. Dia adalah di situ ketemu, kemudian berbagi cerita gitu ya. Saya kuliahnya seperti ini gitu.
lebih cepat loh dengan model begini. Nah, dia mungkin contoh gitu mendapatkan ini. Oh, saya makanannya model begini Iya, dan betul. lain sebagainya. Jadi Iya, iya. ini berbagi informasi dan sangat penting untuk meningkatkan tadi semangat gitu dan semangat untuk pulihnya jadi lebih bagus. Iya, itu gitu ya. bagus banget ya, Prof. Karena Ya, ada pengalaman. Iya. Ya, Jadi dokternya sendiri kan Iya. nggak terkena stroke, Nah, Ya. tapi pasiennya itu Pasien. kena stroke. Nah, Jadi pengalamannya bisa dibagikan kepada yang lain yang ya. tidak kena stroke atau katakanlah punya risiko stroke. Iya, wah itu bagus banget di situ. Ah, saya makan ini kok gitu kan. Saya olahraganya ini Betul, gitu ya di betul. klub-klub Betul. stroker tadi ya dokter Itu ya, jadi, Prof ya. Maka kita menghimbau untuk silakanlah bergabung di komunitas-komunitas yang di wilayah ada, dan itu sangat penting, bagus untuk saling berbagi informasi, silaturahmi gitu ya. Iya. Jadi dari situ pasti akan lebih senang gitu, lebih senang mendapatkan sesuatu hal yang baru, kemudian semangat lagi dan pemulihannya akan lebih cepat di situ. Nah, DP Mania ingat tuh dukungan keluarga itu sangat penting Ya. ya, walaupun ya progresnya nggak begitu cepat ya, sedikit bisa 100% ya dok sembuhnya nih pas stroke dok. Ya ada yang Ada. ada kategori kan Pak, Hmm. ada kategori yang stroke dalam 3 minggu pulih normal nih. Iya iya iya. Ini namanya reversible ischemic deficit gitu ya, Hmm. itu ada. Tapi ada yang terus memang kronik atau menaun gitu. Iya. Ya, penyembuhan mungkin tapi tidak 100% gitu. Jadi dan juga tergantung dari derajat kerusakannya juga. Iya, iya, Kalau iya. jaringan sarafnya rusaknya banyak gitu ya, mungkin lebih prosentasenya lebih kecil Iya, untuk iya. pemulihannya. Gitu ya. Iya, iya. Kalau daerah yang terkena sedikit, pemulihannya akan lebih tinggi. Gitu. Jadi Karena yang terganggu itu kan saraf otak ya. betul bro. Saraf otak itu terlindungi paling hebat lindungannya. Ya, Makanya tulang kepala itu paling keras ya, ya. karena perlindungan, karena otak itu paling lemah Iya, sebenarnya. iya. Ya. Makanya kalau orang yang susah dibilangin, keras kepala gitu. Ya itu kepala itu memang keras. Keras. Iya, iya. Otaknya sendiri Otaknya paling lemah. Paling sebenarnya. lemah yang kepalanya, otaknya yang Lembut lembut otaknya. ya, saraf-saraf otaknya gitu ya, Prof ya. Ya, Iya, berkaitan iya. stroke kan yang paling penting aliran darahnya tadi. Ya. Jadi harus bagus terus, lancar Iya. terus. gitu. Iya, iya. Ya. Jadi gimana caranya semuanya lancar terus, aliran darahnya lancar, tidak terkena stroke, Cerdik. cerdik ya, pola Cerdik, hidup, ya. pola hidup sehat ya. Nggak boleh kepala dibentur-benturkan tuh. Oh, nggak boleh, bro. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. yang hebat itu kan tukang tinju itu ya. Ya. Iya. Kepalanya dibentur-bentur kok ya diam aja ya. Padahal sebenarnya kan nggak boleh kepala Iya. dibentur. Iya. Itu Itu. olahraga yang keras itu ya. Itu Iya. Ya, Prof, olahraga ya. yang ya saat ini masih dibolehkan olahraga begitu, bro. Iya, bahkan belum lama beberapa minggu yang lalu juga ada Prof yang batasan usia 15 tahun walaupun dia pakai pengaman gitu olahraganya tinju karena kena otaknya Mhm. ya Patah langsung otaknya. Iya, Iya, ada kan patah kabarnya itu patah otak sampai Bisa. meninggal dunia Iya. anak usia 15 tahun gitu Iya. ya. Walaupun cuma 2 ronde itu mainnya nggak sampai seperti yang orang dewasa gitu Iya, atau yang udah pas. profesional gitu ya. Pas kena yang Mhm. vital gitu Iya, ya. Di bisa otak di- itu kan ada batang otak yang di situ pusat di atas batang otak itu ada pusatnya di situ. Ya kalau itu fatal di situ Kena ya habis. ya bisa habis gitu. Ya padahal sudah pakai pelindung gitu. Nah. Iya. Oke, olahraga pun tadi yang pas kasut nggak boleh yang terlalu berat juga ya dok ya. Disesuaikan. Sesuaikan. Jadi, Iya. harus sesuai proporsinya. Proporsinya. Ya. Ukurannya harus ini terukur gitu. Iya, Semua iya. harus terukur. Semua terukur dari makanannya Iya. juga ya. Terukur. Istirahatnya juga. Iya. bisa. Waduh, saya makin pinter nih Pak Prof. Kadang-kadang ada orang yang pijitnya sampai kepalanya Iya, iya. dibentur-benturkan itu Ya. juga ada. Nah itu yang perlu diminta perhatian ya. Iya, jadi saya kira perlu ada informasi yang lebih Iya. komprehensif lah, artinya Iya. lebih luas tentang apa sih makna dari pijit, dari benturan dan seterusnya terhadap kepala itu. Iya.
walaupun keras tapi dalamnya lunak. Perlindungannya keras tapi di dalamnya lunak. Lunak. Ya kalau otak ayam itu enak dimakan. Iya. Tapi kalau otak ini ya, Kalau sudah rusak tidak bisa digunakan. Kalau sudah rusak tidak bisa digunakan ya Prof. Betul, betul. Iya. Siap. Terima kasih DP Mania masih bersama kami di Hari Uno Show ya, dan terima kasih yang masih terus nontonin siaran langsung kita di live IG di 103.4 FM Jakarta, terus mendengarkan via streaming di www.fm.com ya. Terus juga WhatsApp-nya sudah masuk di 0811991034. Nah, nanti yang ketinggalan bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya ya, DFM Jakarta. Aduh, agak belibet. dan yang menarik Iya, YouTube itu oleh cabang-cabang dari Yastroki dipakai sebagai pedoman untuk kegiatan-kegiatan daerah. Ya, bagus Prof. Itu memang harapannya begitu Prof. Ya baik DP Mania, Hendra masih bersama Profesor Haryono Suyono dan juga Dr. Tugas Pratmono ya. WhatsApp-nya sudah ada yang masuk, saya bacakan dulu ya Dok. Oke. Ini dari Tarjo nih. Selamat pagi. Lagi-lagi Tarjo Depok mau tanya, apakah harus selalu disediakan tensimeter di rumah bagi penderita darah tinggi? Bukankah sudah selalu minum obat tensi ya setiap harinya? Jadi tidak perlu lagi alat tensimeter itu, karena saya takut ini gara-gara dari darah tinggi atau darting, salah satu gejala kena stroke, ngeri katanya gitu. Gitu. Iya. Langsung jawab ya. Langsung jawab silakan. Wah, Pak Tarjo ini wah, ini pendengar setia gitu. Iya. Rajin dia karena peduli dengan kesehatannya ya. Alat tensi itu kan alat ukur ya. Iya. Nah, jadi alat ukur itu mengukur gitu. Jadi sangat penting sebenarnya. Jadi kalau bisa tiap hari, ya khususnya yang sedang pengobatan darah tinggi, tensinya yang belum stabil gitu ya, itu penting. Mungkin tiap hari perlu tensi. Jadi kalau sudah stabil mungkin bisalah seminggu atau 2 minggu sekali dan seterusnya gitu. Nah, pada intinya alat ukur itu bisa mendeteksi tensinya seperti apa gitu. Jadi pada pagi hari atau siang hari atau sore hari. Biasanya naik itu pagi hari, Prof. Pagi hari. Jadi nanti siang siang tidur gitu ya. Ya, pagi hari bangun tidur. Sebenarnya mulai dari malam itu dini hari udah bisa naik tuh. Nah, nanti pas mau bangun itu mulai naik lagi. Karena untuk menyiapkan aktivitas naik. Kalau memang darah tinggi di situ kelihatan jam misalkan jam 7, jam 8 gitu ya. Maka kalau di rumah sakit itu jam 6 bisa mulai ukur tensi, Prof. Terus nanti sore jam 6 lagi ukur tensi lagi. Karena biasanya udah mulai turun gitu. Nah, tapi nanti malam naik lagi gitu. Tapi mungkin malam sudah tertidur nggak bisa ukur ya. Nah, pengukuran tensi itu penting nadi tensi gitu ya. Terutama kalau punya alat ukur ya, selama misalkan sudah terdeteksi darah tinggi, kemudian minum obat ya, dan belum stabil tensinya naik turun, disitulah alat ukur itu penting untuk deteksi terus. Nggak usah takut gitu ya, kalau udah ada obat tensi tentunya ini akan berangsur-angsur kan nanti akan turun ya. Nah, kalau mau belum, nah ini ke dokter lagi. Itu berarti kan alat ukur itu penting untuk mendeteksi sekaligus untuk bagaimana kita solusi kalau memang belum turun gitu ya. Jangan obatnya kurang pas gitu ya. Ya, dosinya mungkin kurang atau kurang pas ya, Prof. Kan macam-macam obat darah tinggi saat ini ya. Atau bahkan wah ini tensinya malah turunnya terlalu rendah gitu ya. Itu nggak bagus juga gitu. Nah, ini pentingnya untuk alat ukur tensi di rumah kalau ada itu bagus sekali ya. Iya, bagus tuh Mas Tarjo ya punya alat tensi. Oke, dari Depok satu lagi kita ke Bintaro. Ada Beni di Bintaro. Tensi saya 150/90 dan ke dokter. Nah, jika tensi sudah normal kembali, apakah harus dihentikan minum obat darah tingginya atau bagaimana nih Beni Bintaro? Obat yang saya minum adalah amlodipin. Ya. Sekali sehari katanya pagi-pagi diminumnya. Iya. Wah, gitu. Terima kasih dokter. Iya, jadi kalau obat tensi itu ada 2 target sebenarnya. Pertama, menurunkan tensi ya. Kedua,
dalam waktu yang lama kita minum obat tensi itu melindungi Stabilitas, stabilitas, melindungi pembuluh darah tadi supaya elastisitasnya tetap bagus. Atau di dalam pembuluh darah kan ada namanya pelapis, Prof. Kalau kita sebut di kedokterannya endotel, ya. Pelapis di situ. Nah, ini tetap licin jadinya dengan minum obat terus lama gitu. Nah, nanti kapan di stop dan tidaknya itu tentunya konsultasi ke dokter, nah, supaya aman di situ ya. Jadi pada prinsipnya dalam waktu yang dekat atau pendek itu targetnya adalah tensi turun sesuai yang diinginkan ya, atau yang diprogramkan oleh dokter lah katakan. Dalam waktu panjang, jangka panjang, itu adalah efeknya untuk melindungi pembuluh darahnya. Jadi itu Pak yang harus kita pahami dan kita informasikan juga ke yang lain ya, supaya betul-betul terjaga. Karena kalau tiba-tiba di stop misalkan tanpa sudah dari anjuran dokter di stop, tiba-tiba naik lagi Pak, muncul tidak terduga naiknya tinggi. Nah disitulah bisa terjadi gangguan jantung, bisa terjadi stroke gitu ya. Disitulah Prof yang tidak boleh bahwa mengatur sendiri obatnya, kemudian menstop sendiri gitu ya, tanpa harus konsultasi dari yang ahlinya gitu. Itu Bang Indra ya. Iya. Ya Pak Beni ya gitu, Pak Beni di Bintaro ya. juga Mas Iya. Tarjo, terima kasih yang sudah bertanya. Berarti dia peduli dengan kesehatannya gitu ya. Iya. Paling enggak peduli ini informasi kepada orang lain gitu ya. Betul. Jadi beliau berjasa untuk Iya. itu. Mewakili pertanyaan dari DPM yang lain juga ya. Iya. Oke, waktunya tinggal beberapa menit lagi nih DP Mania. Waduh, asik banget kalau kita waktunya sampai sore. Tapi kan dokter harus tugas, harus tugas. Oke. Ya, harus bertugas. Iya, super tugas jadinya. Oke, Ya. DP Mania. Nah, sebelum closing di segmen yang terakhir untuk memperingati Hari Stroke Sedunia, pesan apa yang disampaikan nih sama dokter dan juga ini siapa aja sih yang boleh ikutan acara ini gitu ya? Oh iya. Jadi pesan kami pertama tentunya mari selalu menginformasikan dan melakukan untuk pencegahan terhadap stroke ya. Karena mencegah itu kan lebih murah gitu ya dibanding sudah terjadi dan mengobati stroke, apalagi sudah terjadi stroke dan dampaknya ini luar biasa ya. Iya. Luar biasa tidak menyenangkan ya maksudnya. Dalam rangkaian Hari Stroke Sedunia, mari kita selalu menggelorakan untuk bagaimana mencegah stroke ya, secara semesta ya, bahkan yang jambore atau peringatan Hari Stroke Sedunia tahun lalu, Iya. kita selalu menggelorakan perang semesta melawan stroke gitu ya. Ya dengan Prof Teguh dengan yang lain, kita semangat untuk hal itu ya. Intinya sebenarnya waspada, selalu waspada, jangan dibiarkan itu yang mempunyai risiko akan terjadi stroke di situ ya. Karena stroke prinsipnya bisa dicegah. Kemudian kalau ada yang terkena stroke, saat itu segera harus ke rumah sakit ya. Dan kalau sudah terjadi stroke misalkan ada yang terkena stroke, tidak boleh depresi, tidak boleh putus asa ya. Nggak boleh putus asa. Jadi semangat bahwa stroke itu bisa dipulihkan. Itu yang ini. Jadi nanti pesan di dalam rangkaian Hari Stroke Sedunia juga pesannya kurang lebih seperti itu. Jadi stroke bisa dicegah, bisa diobati, ya, bisa dipulihkan. Gitu. Nah, mencegah paling penting di situ. Maka mencegah kita harus bisa lakukan secara bersama-sama, secara semesta di Indonesia khususnya ya. Ya. Dan secara luas tentunya secara global kita juga ada model-model bagaimana mencegah stroke dengan baik di situ ya. Di situ saya kira kita harus mari-mari bersama-sama mencegah stroke beramai-ramai. Iya. Waspada dengan stroke. Iya. Karena stroke tidak pilih-pilih usia. Ya. Iya. Arjo kenapa tuh? Itu berkantor di mana ya Stroki katanya. Oh, iya. Dan websitenya dong Bang. Oh, ada sebenarnya kita punya Iya. Instagram, Iya. punya apa? Tinggal klik aja Instagram Yastroki gitu ya. Iya. YouTube juga ada Iya, Yastroki. ada ya. Kantornya kita di Menara Kuningan lantai 2 ya. Silakan mampir di situ boleh gitu ya, sambil
ngupi-ngupi, mudah-mudahan ada kopi di sana. Silakan Pak Tarjo, silakan Iya, iya. berkenan di sana. Iya. Kami dengan senang hati untuk silakan Iya. main di situ. Ya, websitenya ada Mas Tarjo, ada IG-nya, ada YouTube-nya ya, Ya, Dok, ada. Silakan buka aja. Ada. Buka aja. Ya. Prof, kesimpulannya di Hari Nasional untuk hari ini silakan. Jadi hari ini kita melengkapi persiapan untuk memperingati Hari Stroke Sedunia, Ya. dengan harapan bahwa setelah Hari Stroke Sedunia ini nanti provinsi-provinsi akan lebih aktif lagi, karena untuk setahun terakhir ini kita agak kurang aktif, dan ini sekarang kita mulai segarkan kembali, Ya. sehingga daerah-daerah seperti Yogyakarta, Semarang dan lain-lain silahkan, nanti kita akan undang baik melalui siaran radio maupun siaran YouTube yang kita tunda. Ya. Iya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di Haryono Show ya. Dr. Maijen Teddy Purnawirawan, tugas Admono spesialis neurologi, Ketua Umum Stroke Pusat, dan mudah-mudahan acaranya sukses dan lancar. Amin. Di Hari Stroke Sedunia ya Prof ya. Ya. Iya, dan DP Mania terima kasih, jangan lupa bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube kita ya, DFM. Terus juga pastinya jangan lupa di like, dikomentarin, notifikasinya sentuh, nanti dapat konten-konten terbaru. Dan yang pasti nih, bagikan, sebarkan ke yang lainnya ya Prof ya. Oh, betul. Terima Penyebaran kasih. ini yang paling Iya, penting. Ini yang paling penting. Kita ketemu lagi di Hari Nasional yang akan datang. Ya Prof ya, sehat selalu. Dokter, Oh. terima kasih. Terima kasih DP banyak. Mania, terima kasih semuanya. Kita pamit. DP Wassalamualaikum Mania. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.